Shalom Pak Dani, Selamat siang, Pak Lugi. apa kabarnya ini? Baik-baik, terima kasih. Iya, thank you banget nih sudah berkenan mampir di program yang sangat spesial, ya, yaitu ngopi bareng spesial karena tentu pertama-tama namanya ngopi bareng, ada kopi, ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Tapi tentu saja karena program ini ngopi bareng, yaitu ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Jadi ini sesuatu yang mengasihkan dong ya Pak Dani ya. Iya. Sekali lagi thank you Pak Dani, di tengah-tengah Sama-sama. kesibukan mengajar di STT Amanat Agung sudah menyediakan waktu untuk boleh mampir dan kemudian ngobrol bersama-sama. Mengajar apa Pak Dani? Saya utamanya ngajar studi Perjanjian Baru, Biblika, tapi kadang-kadang juga ada pengajaran yang lain, tergantung yang diminta juga Ya, sih. biasalah ya, selalu tambahannya. Selalu tambahan. Bisa lebih banyak gitu ya. Selalu lebih banyak sih. Tapi enjoy sih. Iya. Kelihatan dari wajahnya, kelihatan enjoy sekali Iya, gitu ya. iya. Nah, Pak Dani, hari ini kita akan sama-sama ngobrol tentang sebuah topik yang saya kira penting dan juga mungkin seringkali jadi pertanyaan. Dan kita memang masih melanjutkan seri pembahasan kita terkait dengan pengakuan iman rasuli. Ada hal-hal apa di dalam pengakuan iman rasuli itu yang mungkin selama ini kita sering lakukan atau katakan begitu ya ketika kebaktian, tetapi kita mungkin tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud dari apa yang kita katakan itu begitu ya. Dan kita akan bahas sama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan ya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan, kembali lagi mengenal Tuhan yang kami percayai, kembali lagi untuk merefleksikan pengetahuan kami akan iman kami sebagai orang-orang Kristen. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan boleh ngobrol bersama-sama dengan hamba-Mu, Pak Dani Christopher. Kami berdoa mohon berkat Tuhan bagi kami, supaya apa yang kami obrolkan menolong kami untuk belajar dengan lebih baik, mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan Tuhan berkati semua saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini. Kami rindu menikmati berkat Tuhan bersama-sama lewat obrolan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Pak Dani, Ya. kita akan ngomong hari ini secara khusus terkait dengan satu frasa atau satu pernyataan di dalam pengakuan iman rasuli, bahwa dikatakan itu Yesus lahir dari anak darah Maria. Ya, itu salah satu frasa yang muncul begitu ya di dalam pengakuan iman rasuli ya. Nah, sekali lagi mungkin ada sekian banyak orang Kristen yang selama ini mengucapkan frasa itu, mengucapkan kalimat itu, tetapi mungkin tidak terlalu paham, atau bahkan saya pikir begitu ya, atau bahkan mungkin juga ada yang tidak mengerti arti dari anak darah begitu ya, karena istilah ini kan tidak umum ya. Saya ingat-ingat ya, kapan ya pakai istilah anak darah ini dalam obrolan sehari-hari, kayaknya Jarang ya. nyaris nggak pernah begitu kan ya. Jarang. Tetapi saya kira istilah ini kan muncul di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia setidaknya begitu ya. Nah, mungkin bolehkah membantu untuk menjelaskan sedikit terkait hal ini? Ya, yang anak darah, kalau istilahnya sendiri, kalau menurut terjemahan atau kamus bahasa Indonesia, itu anak darah itu bisa satu, itu anak yang sudah anak perempuan, yang sudah remaja tetapi belum menikah. Tapi yang kedua juga biasanya diartikan sebagai perawan. Itu. Jadi ketika berbicara mengenai anak darah ada dua kemungkinan itu. Tetapi kalau misalnya kita berbicara mengenai pengakuan iman rasuli, ketika dikatakan yang dilahirkan dari anak darah Maria, itu sebenarnya yang dimaksudkan adalah perawan Maria. Itu. Jadi di pengakuan iman rasuli yang ditekankan itu adalah Maria ketika melahirkan itu, waktu dia mengandung Tuhan Yesus itu dalam kondisi perawan. Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, jadi artinya pernyataan ini ingin mendeklarasikan atau menyampaikan bahwa Yesus itu lahir dari seorang perawan begitu ya, yang bernama Maria begitu ya. Ya, biasanya kalau dalam bahasa Inggris pakai istilahnya itu virgin birth gitu Virgin ya. birth. Cuma memang istilah yang itu lebih umum. Jadi orang terima itu lebih umum. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu virgin conception.
Jadi saat mengandung Yesus itu bukan karena ada laki-laki, ya, ada hubungan dengan laki-laki sehingga Maria mengandung Yesus. Jadi bukan waktu Maria melahirkan itu tetap perawan, bukan, tetapi saat mengandung itu dia adalah perawan. Oke. Nah, ini artinya kan preferensi untuk menggunakan istilah virgin conception instead of virgin birth kan sebenarnya ingin seolah-olah nih ya, dalam pemahaman saya nih Pak Dhani, seolah-olah ingin menarik mundur begitu kan ya, dari prosesnya itu sendiri kan. Kalau kelahiran tuh sepertinya ya itu kan seperti mungkin hasilnya gitu ya, atau step yang terakhir begitulah. Nah, ini mundur bahkan sejak konsepsinya pun, sejak mengandungnya pun sudah kemudian dikatakan situ virgin conception, maksudnya dalam kondisi masih perawan begitu ya. Nah, apakah ada signifikansi khusus terkait istilah yang mungkin sedikit berbeda? Ini memang betul yang umum virgin birth, tapi kemudian tadi kan Pak Dhani menyebutkan ada yang lebih tepat nampaknya adalah virgin conception begitu. Memang sekali lagi yang umum dipakai itu virgin birth gitu, tetapi memang kalau mau agak tepat memang conception. Mungkin kita lihat aja Alkitab langsung ya. Iya, betul. Biar lebih jelas. Sebenarnya catatan mengenai virgin birth atau virgin conception itu hanya ada di 2 tempat secara eksplisit. Ya, satu di Matius, di Injil Matius, satu lagi sebenarnya di Injil Lukas. Kalau di Injil Matius itu memang agak pendek. Matius 1 ayatnya yang ke-18 itu dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ini mengandungnya itu dari Roh Kudus. Itu terjadi kapan? Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi secara implisit ini mau bilang bahwa itu sebelum terjadinya ada hubungan seksual. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika Maria mengandung Tuhan Yesus, dia itu secara ajaib itu sebenarnya masih dalam kondisi perawan. Jadi itu yang di Matius. Nah, kalau misalnya yang di Lukas memang agak panjang. Di Lukas itu agak panjang karena itu dimulai dengan penampakan malaikat ke Maria. Ya, ada penampakan malaikat kepada Maria. Kalau kita baca itu Lukas 1, 26 dan seterusnya, intinya malaikat datang mau bilang kepada Maria, nanti engkau akan mengandung seorang laki-laki. Intinya engkau akan mengandung Yesus gitu. Nah, pertanyaan Maria adalah di ayat 34, kok bisa? Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Jadi itu satu indikasi, ya, itu satu indikasi bahwa memang Maria belum melakukan hubungan, gitu, masih perawan. Nah, yang lain juga sebenarnya istilah yang dipakai itu perawan juga muncul beberapa kali. Ayat 27, malaikat itu datang kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Nama perawan itu Maria. Jadi dari kisah ini 2 kali perawan muncul. Kemudian dari pengakuan Maria sendiri, bagaimana mungkin aku mengandung padahal aku belum mengenal laki-laki atau belum bersuami. Jadi ini mau menekankan bahwa nanti Maria akan mengandung Yesus meskipun dia kondisinya masih perawan. Jadi memang kalau mau dibilang istilahnya memang virgin conception gitu. Karena takutnya kalau misalnya virgin birth kan bayangannya adalah ketika Maria melahirkan dia masih tetap perawan gitu. Ya, jadi agak berbeda sedikit. Meskipun paling tidak kalau kita mengerti itu kita bisa mengerti konsep virgin birth secara lebih benar. Ya. Dan toh lagi pula kan berdasarkan apa yang tadi Pak Dhani baca dari Alkitab sendiri begitu ya, kayaknya penekanan kepada conception-nya itu somehow lebih kelihatan begitu ya, karena betul. Istilahnya muncul kan pada waktu mengandung dan segala macam tadi disebutkan begitu ya. Nah,
Thank you nih Pak Dhani untuk penjelasannya di awal ini. Saya kira menolong kita untuk memahami setidaknya supaya nggak kebingungan juga. Siapa tahu setelah ini ada pendengar kita yang kemudian pengen cari informasi lebih lagi, lalu kemudian melihat ada dua istilah yang sedikit berbeda, nanti mudah-mudahan jadi sudah lebih jelas, jadi sudah lebih tahu. Nggak bingung. Ya. Nah, waktu bicara soal virgin birth atau virgin conception ini begitu, bahwa Yesus itu lahir dari anak darah Maria, ini kan sesuatu yang unik begitu ya, sesuatu yang mungkin karena unik juga menjadi sesuatu yang kayaknya kok susah diterima dengan akal sehat gitu Pak Dhani begitu ya. Nah, ada seseorang yang menyatakan bahwa isu tentang Yesus lahir dari anak darah Maria ini adalah salah satu peristiwa di dalam kehidupan Yesus yang paling dipertentangkan setelah isu tentang kebangkitan Yesus. Nah, kita juga tahu sama-sama bahwa isu tentang kebangkitan Yesus itu kan terus menerus dipersoalkan, terus menerus dipertentangkan. Beberapa mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu kan bahkan sampai muncul di surat kabar di Indonesia misalnya berita-berita seputar kebangkitan Yesus begitu kan ya. Nah, dan memang betul itu adalah isu yang sulit begitu ya, karena itu juga isu yang unik sekali ya, isu yang tidak gampang dijelaskan dengan akal sehat kita sebagai manusia. Nah, orang ini mengatakan bahwa kelahiran Yesus dari anak darah ini adalah isu yang kedua yang paling dipertentangkan setelah kebangkitan Yesus begitu ya. Nah, saya kira ada kemiripan di sini begitu ya. Mengapa dua hal ini, kebangkitan Yesus dan kelahiran Yesus dari anak darah Maria ini menjadi sesuatu yang sulit, menjadi isu yang sulit dan penuh pertentangan begitu ya, atau boleh kita katakan kontroversial begitu kan ya. Saya kira kemiripannya di sini ini kan adalah begini ya Pak Dhani. Bagaimana mungkin, gitu kan ya? Bagaimana mungkin ada seseorang, kalau isu kebangkitan, ada seseorang yang bisa bangkit lagi dari kematian dan kemudian tidak mengalami kematian lagi, begitu kan ya? Nah, di sini bagaimana mungkin ada seseorang yang lahir tanpa sexual union atau persatuan seksual antara pria dan wanita, suami dan istri, begitu ya? Nah, ya mungkin ini lebih bisa diterima begitu ya kalau ini disamakan misalnya dengan sebut saja mitologi Yunani gitu ya, atau mungkin legenda-legenda yang berkembang di berbagai macam budaya begitu ya. Mungkin kita merasa oke lah kalau itu mitologi, kalau itu legenda begitu ya, dibandingkan dengan pengalaman empiris kita sebagai manusia yang butuh penjelasan saintifik mungkin begitu kan ya. Nah, maka saya kira tidak jarang juga isu tentang virgin birth atau virgin conception ini juga menjadi semacam semacam pertanyaan kritis yang dilontarkan kepada orang Kristen. Dan kadang-kadang ya saya harus mengatakan bahwa kadang-kadang dalam pengalaman hidup saya juga pernah mengalami itu ya, itu menjadi semacam sindiran begitu terhadap iman Kristen begitu ya, bermula dari pertanyaan kritis lalu kemudian menjadi sebuah sindiran begitu ya, karena memang ini sesuatu yang kok kayaknya ya itu tadi, bagaimana mungkin, kok kayaknya nggak masuk akal. Nah, ini bagaimana penjelasannya Pak Dhani? Ini kan seringkali kan ketika kita sebagai orang Kristen ya mendengarkan pertanyaan kritis yang semacam ini, kadang-kadang kita itu jadi bisa galau juga ya. Aduh, galau. Ya juga ya, ini kok kayaknya kok kayaknya sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Bagaimana begitu? Nah, ini gimana Pak Dhani? Ya sebenarnya itu banyak, ada banyak isunya di sana ya. Dan itu semua isu yang berkaitan dengan apakah ini bisa dipercaya atau tidak, apakah ini benar terjadi atau enggak. Yes. Kita mulai satu-satu ya. Sebagian orang memang mempertanyakan dari dasar pengalaman empiris. Ya, kalau misalnya itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, kalau misalnya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya berarti gimana caranya kita bisa percaya? Gitu. Cuma memang itu isunya nggak cuman sekedar di virgin birth gitu, karena itu kan isu yang berlaku buat semua yang kategorinya kalau misalnya di Alkitab itu supranatural. Ya, jadi memang ketika orang bertanya mengenai kelahiran anak darah ini gimana, kok bisa, sebenarnya itu pertanyaan yang sama juga berlaku buat semuanya. Kita nggak bisa memberikan tanda kutip
bukti empiris gitu. Sama seperti ketika kita berbicara mengenai kebangkitan, bukti empirisnya apa? Gitu. Kita nggak ada gitu bukti empiris yang bisa dilihat kasat mata, kemudian bisa diverifikasi. Ya. Jadi biasanya yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya di kebangkitan, dan saya rasa juga bisa berlaku juga di isu mengenai virgin birth ini, itu adalah bukti secara nggak langsung. Gitu. Salah satunya adalah melihat respons dari mereka yang percaya. Oke. Respons dari mereka yang percaya maksudnya apa? Sebenarnya kan kalau misalnya dibilang kalau misalnya ternyata ini bohong nih, nggak benar-benar nih. Pertanyaannya tentu saja adalah kenapa orang-orang Kristen mula-mula yang misalnya yang melakukan kebohongan itu kok mau mati gitu ya buat kebohongan itu. Itu kan sesuatu yang kalau dipikir-pikir ya bodoh juga. Gitu. Jadi itu salah satu contoh bukti secara nggak langsung bahwa ini sesuatu yang bodoh. Kalau misalnya itu ternyata bohong, karena satu harus kasih penjelasan kebohongan yang harus ditutupi dengan kebohongan, itu nggak gampang. Yang kedua, kalau kita lihat kan orang Kristen mula-mula bukannya tanda kutip sejahtera, makmur, bertambah dan bahagia gitu. Itu yang dihadapi adalah penganiayaan. Tapi itu tetap kekeh gitu, pegang ini benar. Itu. Dan orang-orang bahkan menyatakan bahwa kami lihat sendiri. Gitu. Sampai ketika ada misalnya ancaman dibunuh gitu ya. Tetap kekeh, ya ini benar. Gitu. Jadi itu salah satu bukti tidak langsung yang biasanya bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa nggak cuma mengenai mukjizat, nggak cuma mengenai kebangkitan, tapi juga semua yang sifatnya supranatural, termasuk yang virgin birth ini, bahwa memang benar kalau memang kita secara empiris nggak bisa, tetapi bukti-bukti tidak langsung yang lain itu mendukung gitu. Nah, itu dari satu sisi. Jadi kalau misalnya pertanyaan mengenai itu sama seperti pertanyaan mengenai bagaimana membuktikan ada Allah dan sebagainya, kita hanya bisa secara nggak langsung. Gitu. Ya betul. Saya kira artinya kan begini kan Pak Dhani ya. Artinya kalau kita percaya bahwa ada yang supranatural yang semacam ini begini ya. Artinya ya memang kita harus terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang melampaui pembuktian-pembuktian ilmiah begitu kan ya Pak ya. Dan sekaligus saya kira ini mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang betul-betul terjadi itu belum tentu sesuatu yang selalu bisa kita buktikan dengan akal sehat kita. Itu artinya begini kan, kalau akal sehat saya tidak bisa membuktikan, maka pasti itu tidak ada, maka pasti itu tidak terjadi. Wah itu adalah klaim yang saya kira keliru begitu ya, karena ada banyak hal yang dalam dunia ini kita nggak tahu tapi ada begitu kan ya. Itu aja kita harus mengakui keterbatasan kita begitu kan. Artinya akal sehat kita, bukti empiris yang kita pakai untuk menilai sesuatu itu tidak bisa dijadikan standar yang paling tinggi kan dalam hal ini begitu ya. Jadi itu yang satu tadi ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya saya butuh bukti sebukti-buktinya yang sifatnya empiris, ya memang mohon maaf nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa memuaskan. Tetapi bukan berarti tidak ada bukti lain. Tidak ada bukti lain, misalnya seperti tadi gitu, secara nggak langsung. Nah kemudian memang ada pertanyaan-pertanyaan lain, misalnya mengenai tadi Pak Luki ada angkat soal mitologi Yunani. Ya, apa jangan-jangan ini berkaitan dengan mitologi Yunani? Tentu saja pertanyaannya apakah di dalam mitologi Yunani, Romawi atau budaya waktu itu ada kelahiran yang modelnya tidak biasa, tidak normal? Ada. Dan cerita-cerita seperti itu tuh banyak. Apakah ada cerita yang berkaitan dengan seakan-akan seorang wanita melahirkan secara perawan? Itu ada cerita seperti itu, seakan-akan ya. Saya pakai istilah seakan-akan dulu karena ada orang-orang yang menganggap bahwa itu buktinya gitu. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Contoh, misalnya Kaisar Agustus, ada yang menulis sejarawan gitu yang bilang konon katanya ibunya itu waktu itu sedang datang di dalam kuil, kemudian ada semacam kayak ular gitu datang,
kemudian dia nggak sadar, kemudian ketika dia sadar, dia merasa dia melakukan penyucian sebagaimana ketika dia sudah melakukan hubungan, gitu. Dan setelah itu dia mengandung, gitu. Setelah itu dia mengandung, kemudian ada tanda semacam ular di badannya, dan kemudian lahirlah setelah 9-10 bulan lahirlah Agustus. Ada yang berkata bahwa itu contoh dewa, gitu ya, dewa yang istilahnya itu menghamili wanita, manusia. Wanita itu kemudian lahirlah tokoh yang luar biasa Agustus. Gitu. Itu contoh satu. Contoh yang lain juga banyak, gitu ya. Misalnya ada yang mengatakan dewa Yunani Perseus itu salah satu dewa dalam mitologi kuno, itu dianggap yang bunuh Medusa. Itu kemudian dia dianggap sebagai turunannya itu adalah orang-orang Persia. Itu katanya ibunya waktu itu ditaruh di kayak semacam di penjara gitu. Karena kakeknya takut, karena ada nubuatan ceritanya kalau nanti lahir cucunya akan bunuh dia. Jadi supaya dia nggak dihamili, dia taruhlah di kerangkeng, di tempat yang dikunci. Tapi konon dewa Zeus itu datang, gitu ya. Terus gambarannya lumayan ekstravaganza gitu, dalam bentuk golden rain, jadi hujan tapi hujan emas gitu. Dan itulah yang penetrasi ke dalam tubuh si wanita ini. Maka lahirlah Perseus. Gitu. Jadi kisah seperti ini ada, ya, cukup dikenal. Cuman pertanyaannya adalah apakah itu berarti ini ya karena ini kan sejarah cerita tokoh-tokoh gitu ya, pahlawan-pahlawan. Nah, jangan-jangan ini dibuat-buat nih. Betul. Mirip-mirip nih. Betul. Nah, itu bukan berarti orang-orang Kristen sampai sekarang nggak ngeh gitu ya. Itu dari dulu itu udah diketahui dan itu juga banyak penjelasannya. Sederhananya misalnya satu, apakah berarti orang-orang Kristen mula-mula tahu semua cerita-cerita itu? Kemungkinan besar mereka nggak tahu semuanya. Mungkin 1-2 tahu gitu. Apakah mereka niru gitu? Kemungkinan kecil karena kalau misalnya kita lihat paling tidak ada 2 perbedaan. Yang pertama, misalnya ada ya, yang cerita misalnya Zeus. Cerita mengenai Zeus itu banyak. Jadi dia itu sepertinya memang gambarannya apa ya? Suka sama wanita. Gitu. Jadi gambaran cerita mengenai dia kemudian berhubungan dengan manusia, yang wanita, yang cantik, itu banyak ceritanya. Dalam bentuk yang tadi lah, dalam bentuk dia menjadi angsa lah, dalam bentuk menjadi apapun gitu. Jadi cerita-cerita seperti itu yang sebenarnya kalau dipikir-pikir, ini yang nggak bermoral bukan manusianya, ini si dewanya begitu. Betul. Dan itu kan kalau bisa kita lihat, ya harusnya kalau misalnya penulis-penulis atau saksi-saksi utama gitu, ya nggak mungkin mau ikut contoh seperti itu. Jelas-jelas bertentangan dengan etika atau pengajaran yang ada. Ya, itu contohnya satu. Dan yang kedua, juga kalau misalnya kita lihat kisah-kisah itu sebenarnya selalu digambarkan ada semacam kayak ada laki-lakinya yang berhubungan, ya entah dalam wujud apapun yang berhubungan dengan wanitanya sehingga mengandung. Jadi selalu ada gambaran seperti itu. Somehow gambaran sexual union gitu ya. Iya, selalu ada. Jadi kalau misalnya dimanapun, kalau misalnya kita lihat itu selalu ada. Nah, di dalam Alkitab itu nggak diomongin sama sekali. Cuma bilang bahwa kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Udah. Gak dibilang gimana caranya dan sebagainya. Jadi cuma dibilang bahwa oleh Roh Kudus. Jadi nggak ada memang diangkat sexual union itu. Gitu. Jadi nggak pernah diangkat mengenai hal itu. Cuma diangkat bahwa nanti Maria akan mengandung oleh Roh Kudus, oleh kuasa Allah. Udah itu aja. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah sama? Enggak. Ya kalau misalnya dicari sama-samanya ya pasti ada samanya gitu. Tapi ada beberapa hal yang itu berbeda. Dan bedanya itu lumayan kontras. Gitu. Jadi itu yang soal mitologi. Kira-kira seperti itu. Ini menarik juga ini ya, ketika disandingkan dengan mitologi Yunani begitu ya. Ternyata setelah kita mendapatkan gambaran yang lebih detail, lebih akurat, kita langsung bisa melihat perbedaan yang begitu. Tadi cuma 2 saya kira, kalau mau disebutkan lagi mungkin masih
Oh, pasti ada kolom bawah. Yang lain-lain begitu. Ada beberapa yang lain juga. Itu aja langsung kelihatan dua kontrasnya begitu ya. Tadi urusan terkait dengan etika moral dan segala macamnya, lalu kemudian terkait dengan tidak adanya sexual union dalam peristiwa Yesus begitu dibandingkan dengan mitologi-mitologi tersebut begitu ya. Nah, jadi saya kira di sini juga penting buat kita untuk pada waktu mendengar hal-hal semacam ini untuk melakukan verifikasi yang mungkin lebih lebih luas begitu ya, membaca lebih banyak, mencari informasi lebih banyak supaya ketika kita dapat gambaran yang lebih lengkap langsung kan akan kelihatan nih Pak ya. Jadi enggak kemudian sampai membuat kita galau begitu ya terhadap hal ini begitu. Saya setuju sih. Maksudnya kadang-kadang kita tuh mungkin gampang takut ketika ketemu data lain yang kok mirip ya gitu. Dan itu sekarang kan di internet itu macam-macam. Ya mungkin ada dua ekstrim yang harus dihindari memang. Yang satu jangan ditutup-tutupi. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya kita yang misalnya ngajar atau hamba Tuhan gitu kan. Aduh, ini gimana nanti jelas udah nggak usah dikasih tahu gitu. Kenyataannya orang kan bisa lihat gitu. Tinggal searching tuh pasti ketemu. Betul. Memang ada gitu. Jadi terima bahwa itu memang ada dalam mitologi-mitologi yang ada. Tapi di satu sisi nggak perlu takut juga menghadapi bahwa memang fakta itu ada. Jadi di zaman dulu itu memang masalahnya bukan masalah isunya itu cuma ada satu Tuhan menghadapi semuanya, tetapi itu semua orang banyak daerah, banyak tradisi budaya yang klaim ada Tuhannya, ada pahlawannya. Nah, pertanyaannya adalah yang mana yang benar, gitu. Jadi menghadapi semua itu, kekristenan mau bilang ini loh yang benar, gitu, dengan segala bukti-buktinya. Jadi sebenarnya nggak bisa ditutupi juga, karena pasti akan keluar. Dan yang kedua, nggak usah ditakuti juga, karena itu juga yang dialami oleh orang-orang Kristen. Ketika mereka, apalagi mereka yang katakanlah yang non-Yahudi, itu kan mereka dibombardir dengan berbagai kepercayaan mitologi Yunani. Mereka tahu semua itu, loh. Jadi katakanlah tanda kutip, mungkin virgin birth itu bukan yang sangat unik sekali. Mungkin Yesus bisa melakukan mujizat bukan sangat unik sekali. Mitologi Yunani Romawi banyak gitu. Cuman mereka bisa sampai keputusan ini yang benar. Gitu. Ini yang benar. Jadi kita harus meyakini bahwa kalau memang ini benar dari Tuhan, ya jangan takut gitu. Nanti Tuhan juga yang akan memberikan keyakinan itu. Dan somehow pada waktu kita belajar Alkitab, belajar teologi seperti yang kita lakukan saat ini misalnya Pak Dani, udah ngobrol begini ya, ada banyak hal yang tadinya kita pikir kok kayaknya ini nggak ada penjelasannya, ternyata ada begitu ya. Meskipun memang pada akhirnya kita juga mengakui bahwa tidak semua hal kita bisa jelaskan secara memuaskan, karena kita ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang karyanya, ya nggak mungkin kan kita bisa menjelaskannya secara tuntas begitu ya Pak ya. Iya. Nah tadi ada dua hal itu. Apakah ada lagi yang mau ditambahkan terkait? Ini cuma perkiraan ya, karena sekali lagi balik lagi ke empiris tadi. Kadang-kadang kita kasih argumen kalau itu tidak bisa dibuktikan, maka itu tidak bisa dipercaya. Nggak bisa juga, tadi kan kita sudah ngomong itu ya. Karena apa? Karena bisa aja kalau ternyata itu tidak bisa dibuktikan, kadang-kadang responsnya adalah oh berarti itu nggak unik gitu. Misalnya kayak virgin birth gitu ya. Kelahiran mungkin bukan virgin birth, tapi kelahiran tanpa ada peran laki-laki. Kalau misalnya kita belajar sedikit misalnya di science gitu, paling tidak kalau kita lihat di dunia misalnya binatang dan sebagainya, kemungkinan itu ada tanpa male-nya, tanpa jantannya, itu kemungkinan itu ada. Apakah itu nanti mungkin terjadi dalam konteks manusia? Saya nggak tahu. Secara teoritis itu bisa saja, gitu. Tapi kalau misalnya dari sananya memang nggak percaya, maka mungkin akan ngomong bahwa oh begitu itu terjadi, lah ini biasa aja gitu. Bisa kok lahir gitu tanpa perlu ada tanda kutip Roh Kudus. Jadi kadang-kadang ketika kita bilang itu nggak ada bukti empirisnya, itu menjadi bukti sah bahwa itu nggak terjadi,
ya nggak bisa juga. Karena kalau misalnya nanti dibalik, oh ini ada nih, bisa nih diemulasi, diulang gitu. Ternyata bisa kita tanda kutip membangkitkan orang mati. Bisa saja orang bilang, oh ya itu nggak biasa, itu biasa aja. Yesus bangkit mah saya juga bisa bangkitin. Jadi kadang-kadang masalahnya juga bukan di benar-benar purely di bukti empirisnya. Ada something else juga. Betul. Ya, jadi memang kalau pada dasarnya menolak untuk percaya, ya memang pada akhirnya akan muncul mungkin cenderung ke sana. Sekian banyak alasan untuk kemudian juga tetap menolak begitu ya, Pak Dhani ya. Nah, oke, kita tadi sudah berupaya begitu ya di dalam obrolan kita untuk melihat masalah mungkin nggak mungkin terkait dengan pembuktian secara empiris begitu ya. Tapi saya kira juga salah satu yang tidak kalah penting terkait dengan klaim atau pernyataan Yesus lahir dari anak darah ini adalah sebenarnya apa mengaitnya dengan diri kita sebagai orang Kristen, atau secara umum apa signifikansinya sehingga kemudian ini muncul dan kemudian kita deklarasikan terus tiap minggu somehow begitu ya di dalam kebaktian kita. Apa signifikansinya bagi iman Kristen, Pak Dhani? Memang kadang-kadang dalam tradisi kita yang Protestan ya memang ini biasanya nggak begitu dianggap penting ya. Tradisi Katolik kan itu sangat tekankan. Tapi tetap ini signifikan sih. Paling tidak kalau misalnya kita mulai dari pengakuan iman rasuli dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari anak darah Maria. Itu sebenarnya ada dua sisi yang diangkat ya. Yang satu itu adalah anak Allahnya. Berarti ngomongin soal keilahian, yang satu lagi ngomongin soal kemanusiaan. Ya. Jadi kenapa ini penting? Karena kelahiran secara tadi itu virgin conception itu memungkinkan dua natur ini. Jadi maksudnya begini, ketika dikatakan itu dari Roh Kudus, maka itu memungkinkan bagi kita untuk berkata, ya Yesus memang anak Allah, karena dari Allah sendiri. Bukan dari hubungan manusia, bukan dari sexual union, bukan dari keturunan Adam kata Allah, tapi ini dari Allah sendiri. Jadi ini yang mau ditekankan, bahwa ini unik. Kenapa? Karena Yesus manusia, tapi dia adalah anak Allah. Tapi di sisi lain juga dia disebut sebagai keturunan Daud atau anak Daud. Makanya memang butuh kemanusiaannya dan itu didapat dari Maria. Dan ini juga penting. Kenapa? Salah satunya kalau misalnya kita belajar dalam Alkitab, Yesus itu mengambil rupa manusia tetapi tidak berdosa. Kok bisa begitu? Nah, salah satu penjelasan yang penting adalah yaitu ketika ada sexual union, itu maka manusia yang ada itulah manusia yang dalam sebenarnya gambar dari Adam itu sendiri, yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, ketika tidak ada sexual union, maka ada sisi kemanusiaan seperti kita, cuman bedanya itu tidak berdosa. Kenapa? Karena yang ada dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Gitu. Jadi dua sisi inilah yang memungkinkan Alkitab itu mengajarkan atau memproklamirkan siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah, Allah yang sejati, tetapi Yesus juga adalah manusia yang sejati. Gitu. Jadi itu pentingnya. Oke, jadi dengan kata lain setiap kali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan kemudian tiba pada kalimat, tentu saja saya setuju ya, kayaknya konteks lengkapnya perlu diperhatikan juga ya supaya kelihatan banget nih signifikansinya begitu kan ya. Jadi ketika kita kemudian tiba kepada Yesus itu lahir dari anak darah Maria, ini kan kita sedang ingin mendeklarasikan bahwa setelah kita mengakui bahwa Yesus itu 100% Allah, tapi Yesus juga 100% manusia. Dan inilah Yesus yang kita percayai, kira-kira seperti itu ya Pak Dhani ya. Jadi memang itu kadang-kadang kita cuma pikirnya pokoknya inkarnasi gitu ya. Tapi minimal di dalam Alkitab itu ada jelaskan sedikit kok bisa gitu. Kok bisa Yesus menjadi
natur dia adalah sepenuhnya Allah, tetapi juga sepenuhnya manusia, tetapi tidak ada dosanya. Nah, penjelasan mengenai bagaimana Yesus dikandung dan kemudian dilahirkan itu menjadi penting. Ya, makanya di sini penjelasannya itu ke sana. Makanya itu yang memungkinkan bahwa ketika ada virgin birth atau virgin conception, memang benar secara manusianya itu dari Maria, tetapi itu sebenarnya juga dikandung bukan dari sexual union, bukan dari keturunan Adam, tetapi dari Tuhan sendiri. Gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa pengajaran mengenai virgin birth ini penting. Jadi bukan cuman catatan kaki yang dianggap nggak penting lah. Gitu. Makanya sampai dimunculkan ya di pengakuan iman rasul ya, karena terkait hal ini. Tentu kan ada signifikansinya ketika berusaha untuk selain meng-highlight Yesus 100% Allah, 100% manusia, tapi juga kan tadi Pak Dhani beberapa kali menyebutkan rantai dosa turunan, kalau saya boleh pakai istilah itu begitu, itu seolah-olah kan putus begitu ya, karena tidak ada sexual union, tidak ada unsur pria di sini, yang pria dalam artian keturunan Adam begitu kan ya. Nah ini kalau boleh sedikit diulas kenapa ini menjadi signifikan, kan tadi berarti juga menekankan begitu kan bahwa artinya Yesus itu sama seperti kita, manusia juga begitu ya, tapi dia tidak berdosa begitu. Ya, mungkin jelaskan hati-hati sedikit ya. Satu, di dalam iman Kristen kita percaya karena Adam, itu manusia pertama itu berdosa, maka semua turunannya juga terdampak. Jadi kita secara natur dari kita lahir itu memang sudah berdosa. Dan itu penting karena itu menjelaskan kenapa kita butuh seorang juru selamat. Kenapa kita butuh seorang juru selamat? Karena yang namanya berdosa dari naturnya, di dalam iman Kristen itu selalu menekankan bahwa manusia berusaha sebagaimanapun gak bisa mencapai Allah. Itu selalu ditekankan. Gak bisa manusia mencapai Allah karena dosanya itu gak mungkin bisa katakanlah diterima oleh Allah atau dibersihkan atau diampuni atau dilepaskan dari hukuman. Yang harus terjadi adalah Allah yang turun menjadi manusia. Allah yang turun kepada manusia dan Allah yang turun menjadi manusia. Jadi itu yang penting. Nah, tadi yang virgin birth, dua sisi itu penting. Karena apa? Kalau cuma kita berkata kelahiran dari anak darah, itu istilahnya biasanya parthenogenesis gitu ya. Kalau cuma sekedar parthenogenesis tanpa ada Roh Kudusnya, itu menurut saya ya itu tetap manusia gitu. Natur manusia aja. Tapi tetap makanya harus ada dua sisi ini. Ada Roh Kudusnya. Gitu. Nah, itulah yang dua natur ini, itulah yang memungkinkan Yesus lahir dan identitas Yesus sebagai anak Allah dan kemudian sebagai manusia, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Kenapa manusia? Ya karena memang tadi ketika kita berbicara manusia, manusia sudah berdosa, itu harusnya dihukum, betul kan? Jadi Yesus mewakili manusia menerima hukuman itu. Tapi karena dia ada Allah sendiri, maka dia tidak katakanlah dikalahkan atau ditaklukkan oleh hukuman itu, yaitu maut sendiri. Makanya kita ada yang namanya kebangkitan, atau kemenangan terhadap maut dan dosa. Jadi kalau misalnya ditarik-tarik gitu ya, mau ditarik-tarik, maka memang hal itu mencakup banyak hal, dari dosa asal Adam dan sebagainya sampai kebangkitan. Tapi di tengah perjalanan ini, yang virgin birth ini berarti penting, gitu. Ya kalau cuma sendiri mungkin kita lihat ya kayaknya apa gunanya. Tapi kalau misalnya kita runut kayak sejarahnya, kisahnya dari awal sampai akhir, oh ini penting nih. Salah satu bagian dari katakan kalau mau dibilang puzzle-nya, ini penting. Kalau nggak ada ini, something missing. Jadi ini harus ada. Dan ketika misalnya
pernyataan tentang Yesus lahir dari anak darah Maria ini dikaitkan dengan Yesus itu tidak berdosa. Tadi Pak Dhani menyebutkan menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh kita sebagai manusia begitu ya. Nah ini kan menjadi sesuatu yang unik begitu ya. Artinya disinilah kemudian kita bisa melihat bahwa kenapa Yesus itu bisa kemudian menjadi juru selamat kita kan begitu, menjadi juru selamat manusia begitu, menanggung dosa manusia berdosa karena dia sendiri tidak berdosa itu begitu. Betul kan ya Pak? Ya memang kalau misalnya kita berbicara sekali lagi kalau cuman ambil seceplok cuman virgin birth-nya gitu, kadang-kadang kita miss itu. Sebenarnya isu besarnya itu apa? Isu besarnya apa? Isu besarnya itu sekali lagi tadi selalu pemahaman dasar dari iman Kristen adalah manusia mau berusaha sebagaimanapun itu nggak bisa menjangkau atau mendapatkan Allah, atau kadang-kadang pakai bahasa kita itu misalnya hidup kekal, gitu. Lepas dari dosa, itu nggak bisa. Itu mau usaha sebagaimanapun nggak akan bisa, katakanlah perfect gitu. Selalu akan ada masalahnya. Makanya di dalam Alkitab firman Tuhan itu intinya mau menekankan bahwa satu-satunya jalan itu adalah Allah turun. Jadi Allah yang turun kepada manusia dan Allah yang turun menjadi manusia. Jadi itu intinya. Makanya kalau misalnya kita lihat balik lagi, kenapa misalnya Matius, Lukas itu ada tekankan hal ini mengenai virgin birth ini? Ya karena itu menunjukkan bahwa ini bagian dari inkarnasi. Allah menjadi manusia, Allah serupa dengan manusia, Allah mau menjangkau manusia supaya itu manusia diselamatkan. Gitu. Intinya sih sebenarnya seperti itu. Iya. Jadi kalau gitu pada waktu kita belajar tentang virgin birth atau virgin conception ini, sebenarnya kan kita secara khusus kita yang adalah orang Kristen diteguhkan kembali ya bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur, berbahagia ya karena kita kita mengenal Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang rela datang untuk kemudian menjangkau kita dan menyelamatkan kita nih Pak Dhani. Ya mungkin memang makanya bahasa yang sering kita pakai itu adalah entah itu kasih karunia atau kadang kita pakai istilah anugerah. Itu kan God's graciousness. Kan? Sekali lagi kalau kita lihat gambarannya itu manusia dengan berbagai cara. Dan kadang-kadang ya itu menurut manusia ini cara saya untuk supaya lebih baik atau berbuat baik dan supaya diterima Tuhan, ya saya melakukan segala yang baik supaya menjangkau Tuhan gitu. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita lihat ya enggak gitu. Tuhan dengan kemurahannya mau turun. Tuhan dengan kemurahannya mau turun. Kemudian Tuhan dengan kemurahannya menyatakan ini loh jalan. Dan nggak cuma ini loh salah satu jalan. Ini loh jalan satu-satunya. Percaya kepada Yesus itu sendiri. Percaya dialah yang akan menyelamatkan. Gitu. Dan ini loh Tuhan yang nggak cuma menjadi manusia, tetapi juga yang menderita. Mati tanggung dosa, bahkan mati di kayu salib sengsara demi manusia. Tapi ini juga loh Tuhan yang nggak ditaklukkan oleh kematian, tetapi justru bangkit. Nah, kebangkitan Kristus ya, kalau misalnya tarik terus ya, kebangkitan Kristus ya akhirnya menjadi jaminan bahwa tadi kita ngomongin soal bukti ya. Jadi jaminan bahwa kan Tuhan Yesus ngomong, kalau percaya saya engkau akan menerima hidup yang kekal. Ketika engkau mati engkau akan dibangkitkan. Buktinya apa? Ya bukti paling pertama adalah Yesus bangkit. Ya, Yesus sendiri nggak cuma asal ngajar. Kalau misalnya Yesus mengajarkan kemudian Yesus yang nggak bangkit-bangkit, percuma kita nggak usah percaya gitu. Betul. Tapi ketika Yesus bangkit, itulah menjadi bukti awal. Ini yang terjadi, maka sebagaimana yang terjadi dengan Kristus itu juga yang akan terjadi dengan kita. Kita pun akan dibangkitkan dan beroleh hidup yang kekal. Iya. Wah, thank you banget Pak Dhani untuk penjelasannya. Saya kira tadi kita bahkan menyentuh hal-hal yang lain juga dan yang memang terkait ya dengan virgin birth atau virgin conception ini, dan saya kira
bukan hanya kita berdua, tapi semua yang menyaksikan program ini bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh begitu ya. Sekali lagi thank you buat obrolannya, sama-sama Pak Luki. Moga-moga ini bukan jadi yang pertama dan terakhir tentunya begitu. Ya. Saya menantikan obrolan-obrolan berikutnya. Oke, gak masalah. Ya, mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri obrolan kita hari ini ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah kami diskusikan bersama-sama. Kami rindu apa yang kami boleh obrolin bersama-sama ya Tuhan boleh menjadi bahan perenungan kami secara khusus bagi orang Kristen atau bagi kami yang mungkin menyaksikan program ini tetapi kami belum memutuskan untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama ini ya Tuhan boleh menolong kami untuk melihat kebenaran yang sejati yang ada di dalam Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Dhani, mohon berkat-Mu selalu untuk hamba-Mu dan keluarga dalam kehidupan dan khususnya pelayanan mengajar di SDT Amanat Agung. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you. Sama-sama Pak Luki.